Produksi. Materi produksi ini adalah materi suplemen. Kenapa disebut materi suplemen? Karena materi ini adalah materi penunjang di kedua mata pelajaran, yakni praktikum akuntansi perusahaan manufaktur dan produk kreativitas dan kewirausahaan. Pada kedua mata pelajaran tersebut ada di salah satu bab yang sangat berkaitan erat dengan materi produksi ini. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita sama-sama simak mengenai produksi ini. Yang pertama adalah tahapan-tahapan produksi. Untuk mengetahui lebih jauh tentang produksi, mari kita simak tahapan-tahapan produksi. Di dalam suatu industri manufaktur ataupun industri lainnya, dalam suatu proses produksi ada tahapan-tahapan sebelum suatu produk dihasilkan. Tahapan-tahapan tersebut ada 4. Pertama, adanya requirement atau permintaan. Kedua, plan atau rencana produksi. Ketiga, execute atau eksekusi, yakni terjadinya proses produksi dari adanya rencana. Dan terakhir adalah result, hasil dari produksi atau hasil produk yang dihasilkan dari proses produksi tersebut. Dalam tahapan produksi, di antara tahap rencana ke tahap proses, ada fungsi kontrol di sini. Apa itu fungsi kontrol? Yakni fungsi pengaturan. Apa saja yang diatur? Yakni pengaturan bahan baku, pengaturan bahan penolong, dan pengaturan overhead, serta lain-lainnya, agar supaya proses produksi yang terjadi sesuai dengan rencana produksi. Kemudian, dalam tahapan produksi ini, dari mulai tahap permintaan atau requirement sampai ke hasil, di sini ada fungsi monitoring, yakni fungsi pengawasan, di mana proses produksi atau dalam tiap-tiap tahapan produksi harus ada fungsi pengawasan di sini, agar supaya setiap tahap produksi berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki tahap requirement, yakni permintaan. Di tahapan ini untuk mata pelajaran produk kreativitas dan kewirausahaan, untuk siswa OTKP dan AKL, ini masuk dalam bab analisis harga pokok produksi. Sedangkan untuk mata pelajaran praktek akuntansi perusahaan manufaktur untuk siswa AKL, ini masuk di dalam terkait dalam dokumen sumber dan dokumen pendukung. Adapun untuk permintaan produksi ini atau tahapan requirement ini ada di departemen sales atau marketing. Jadi di dalam perusahaan itu ini adalah tanggung jawab bagian atau departemen sales, yang mana para sales ini yang membuat atau merangkum atau menerima permintaan-permintaan dari konsumen atau dari pihak-pihak yang memerlukan produksi. Setelah departemen sales menerima pesanan atau order atau permintaan produksi dari konsumen, maka permintaan-permintaan tersebut atau requirement tersebut diolah di dalam manajemen yang kemudian diteruskan ke bagian departemen operasional dan produksi, yang mana nanti bagian produksi inilah yang akan membuat plan atau perencanaan produksi dan tahap-tahap selanjutnya. Di tahapan permintaan ini sesungguhnya tidak semua produksi berdasarkan permintaan, karena produksi menurut jenis prosesnya ada 2. Pertama, produksi terbatas, dan kedua, produksi massal. Di tahapan permintaan ini adanya di produksi terbatas. Apa itu produksi terbatas? Yakni produksi yang dibuat berdasarkan job order atau permintaan. Sedangkan produksi massal, produksi bukan berdasarkan permintaan tetapi berdasarkan proses cost method atau metode biaya proses.
yakni produksi dilakukan, ada atau tidak permintaan tetap dilakukan produksi, seperti ada produksi di otomotif. Bisa kita lihat di produksi otomotif tidak dibuat berdasarkan permintaan, akan tetapi dibuat berdasarkan target pasar dan rencana memasarkan produk tertentu atau produk baru. Sebagai contoh, mobil Toyota. Ketika mobil Toyota mengeluarkan seri terbaru, maka dibuatlah produksi massal. Namun daripada itu, produksi massal bisa saja beralih ke produksi terbatas. Sebagai contoh, di industri otomotif ada kalanya pembuatan satu produk seperti mobil Toyota. Ada kalanya mereka mengeluarkan seri tertentu, yakni limited edition. Nah, limited edition inilah yang diproduksi secara terbatas. Untuk produksi terbatas, kita bisa ambil contoh produksi kaos, jaket, atau merchandise lainnya pada saat terjadinya pemilu atau pilkada. Kita bisa lihat banyak sekali orang-orang yang membuat kaos, di mana setiap pembuatan kaos itu dibuat pada jumlah tertentu, dipesan, diorder dengan jumlah yang ditentukan atau dibutuhkan. Untuk itulah ini disebut produksi terbatas. Beda dengan produksi massal yang dibuat secara kontinu sesuai dengan rencana produksi manajemen. Untuk lebih detailnya lagi mengenai produksi massal adalah produksi dari suatu produk dalam jumlah besar dengan menggunakan metode padat modal yang berkesinambungan, seperti yang dibahas tadi, bahwa produksi massal itu suatu produk yang dibuat secara kontinu, berkelanjutan. Bisa kita sama-sama lihat di sini pada gambar yang di bawah ada produksi secara kontinu. Nah, inilah yang disebut produksi massal, karena produksi berjalan bukan berdasarkan order atau pesanan tertentu, tetapi dibuat yang memang sudah direncanakan oleh manajemen untuk pembuatan satu produk, dibuat secara kontinu terus-menerus sampai atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan yang gambar di atas adalah produksi terputus. Nah, inilah yang disebut produksi terbatas, karena memang produksinya dibuat hanya berdasarkan pesanan. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, yakni tahap perencanaan atau plan, perlu disampaikan di sini di proses requirement atau permintaan ini, di mana tadi telah disampaikan di atas bahwa permintaan ini bersumber dari Departemen Sales atau Marketing. Di Departemen Sales ini, dalam mata pelajaran praktek akuntansi perusahaan manufaktur yang terkait dengan dokumen sumber dan dokumen pendukung, dokumen yang ada di sales ini adalah berupa dokumen PO atau purchase order yang diterima dari konsumen atau pemesan. Dan selanjutnya dari Departemen Sales dilanjutkan ke manajemen untuk diolah sebelum masuk tahap perencanaan produksi, di mana nanti dari proses dokumen PO tersebut dibuat dokumen job order atau dokumen untuk perintah kerja atau pengerjaan produksi, dan selanjutnya masuk ke proses perencanaan produksi yang ada di Departemen Produksi. Baiklah, kita akan lanjut ke tahapan produksi selanjutnya, yakni plan atau rencana, atau juga disebut rencana produksi. Perencanaan produksi ini, baik produksi massal ataupun terbatas, adalah proses menciptakan ide produk. Karena segala sesuatu, jika kita ingin memproduksi atau membuat suatu produk, tentunya kita harus punya rencana terlebih dahulu, yakni menindaklanjuti dari mulai adanya permintaan di produksi terbatas atau rencana produk di produksi massal sampai ke proses pembuatan produk tersebut hingga produk jadi diperkenalkan ke pasar. Kenapa ada rencana produksi, baik di industri besar maupun industri menengah ataupun mungkin industri kecil?
segala sesuatunya perlu tetap adanya perencanaan. Untuk apa adanya perencanaan? Karena perencanaan produksi itu memiliki tujuan. Apa itu tujuannya? Yakni pertama, memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapannya. Apa itu pemanfaatan pabrik dan perlengkapannya? Supaya pada saat proses produksi tidak banyak menghambur-hamburkan segala sesuatu seperti bahan baku, bahan penolong, atau overhead, sehingga dalam proses produksi semua dilakukan secara optimal sesuai dengan rencana. Yang kedua, memaksimalkan layanan nasabah atau pelanggan. Apa itu memaksimalkan layanan pelanggan? Yakni rencana produksi ini membuat suatu produk benar-benar sesuai dengan apa yang diminta oleh pelanggan atau customer atau pasar. Dan yang ketiga adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan atau profit. Kenapa memaksimalkan laba? Ya jelas, sebab dengan kita memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapannya secara optimal, tentu saja kita sudah meminimalisasi segala macam kerugian-kerugian atau segala sesuatu yang tidak diperlukan. Sehingga ini berdampak pada keuntungan yang diperoleh akan menjadi lebih besar atau maksimal. Setelah kita sama-sama mengetahui tujuan rencana produksi, sekarang kita masuki fungsi rencana produksi. Apa itu fungsinya? Fungsi yang pertama adalah mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan mengatur rencana strategis. Nah, ini yang ada pada slide kedua yang telah kita bahas di antara proses perencanaan produksi atau plan ke proses eksekusi atau execute atau proses produksi, ada fungsi controlling di sini, yakni mengatur. Apa yang diatur? Ya, ini yang diatur, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan mengatur rencana strategis agar rencana produksi dapat berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, fungsi rencana produksi adalah mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal produksi. Di dalam produksi terbatas seperti industri percetakan atau industri pembuatan kaos, pembuatan baju, konveksi, setiap produksi sudah dijadwalkan. Karena biasanya setiap penerimaan order atau pesanan di proses procurement ada banyak pemesanan, maka dilakukanlah penjadwalan produksi disesuaikan dengan permintaan konsumen atau customer. Mana permintaan customer atau konsumen yang harus diproduksi terlebih dahulu, mana yang belakangan, mana yang berikutnya, sesuai dengan permintaan konsumen atau customer. Karena biasanya ada beberapa konsumen atau customer yang meminta secara khusus dibuat lebih awal atau dibuat cepat. Di dalam industri manufaktur yang bertugas mengontrol proses dari plan rencana produksi sampai ke proses produksi, ini dipegang oleh PPIC atau Production Plan Inventory Control. PPIC inilah yang mengawasi dan mengontrol proses dari mulai rencana produksi sampai ke proses produksi. Dokumen yang digunakan oleh Departemen PPIC dalam mengontrol persediaan adalah kartu stok, baik kartu stok persediaan bahan baku, kartu stok persediaan bahan penolong atau bahan pendukung, dan kartu stok bahan-bahan lainnya yang terkait dengan proses produksi. Sedangkan untuk penyusunan jadwal ada di bawah Departemen Produksi, yang dalam hal ini dipimpin oleh manajer produksi dan disupervisi oleh seorang supervisor produksi. Untuk dokumen yang digunakan di penyusunan jadwal adalah time schedule yang digunakan oleh bagian produksi. Departemen produksi tidak hanya membuat time schedule atau penyusunan jadwal, akan tetapi juga mengatur segala bentuk kebutuhan dan pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan overhead, baik dari sisi kebutuhan overhead yang terkait bahan baku, bahan-bahan maupun yang terkait dengan karyawan, dan juga mengontrol segala sesuatu yang terkait dengan proses produksi, yakni maintenance atau perbaikan-perbaikan atau servis mesin dan lain-lainnya. Juga mengatur atau mengontrol
overhead yang terkait dengan utility seperti steam, listrik, air, dan lainnya. Untuk production plan atau perencanaan produksi itu sendiri berdasarkan atas dasar 5 hal, yaitu yang pertama, produk baru atau new, atau di dalam istilah retail ada istilahnya new arrival. New arrival atau kedatangan produk baru ini dapat kita lihat sebagai contoh ketika dunia otomotif di Indonesia untuk kelas MPV atau multi purpose vehicle, sebagai contoh Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Sekitar tahun 2016, Mitsubishi mengeluarkan produk baru yakni Mitsubishi Expander untuk menyaingi pasar yang saat itu sudah diisi oleh dua merek besar seperti Toyota dan Daihatsu. Maka di tahun tersebut Mitsubishi berencana atau membuat rencana produksi untuk menyaingi pasar, membuat sebuah produk baru yakni Mitsubishi Expander. Selanjutnya untuk perencanaan produksi yang kedua, yakni berdasarkan adanya permintaan pasar atau market demand. Contohnya apa? Dapat kita lihat sekitar tahun 2003-2005 saat pasar otomotif untuk skutik saat itu diramaikan oleh 3 merek besar, yakni Yamaha dengan Nuvo-nya, Honda dengan Vario, dan Suzuki dengan Skywave. Masuk saat itu produk dari Cina, yakni Kymco, yang mengeluarkan produk-produk skutik kecil di bawah kelasnya Nuvo, Vario, dan Skywave tersebut. Dengan masuknya pasar skutik kecil ini, ada permintaan konsumen agar supaya ketiga merek besar seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki ini juga mengeluarkan produk yang sama dengan Kymco tersebut, yang akhirnya timbullah permintaan pasar atau permintaan konsumen terhadap beberapa pabrikan otomotif tersebut, sehingga lahirlah saat itu yang pertama dari Yamaha, yakni dengan Yamaha Mio, yang kemudian setelah beberapa tahun kemudian disusul dengan Honda, yakni dengan Beat-nya, dan terakhir Suzuki dengan Suzuki Next. Untuk perencanaan produksi yang berikutnya, yang ketiga adalah perencanaan produksi berdasarkan permintaan ulang atau repeat order, atau disebut juga reorder atau reproduction. Ini bisa kita temui di beberapa perusahaan manufaktur percetakan atau penerbitan buku. Ketika ada sebuah permintaan tambahan atau pencetakan ulang dari suatu instansi dari suatu institusi atau sekolah, karena jumlah buku yang diperlukan kurang, maka dibuatlah permintaan ke penerbit atau percetakan tersebut, sehingga percetakan atau penerbit buku itu melakukan rencana produksi kembali untuk pembuatan ulang atau pencetakan ulang dari buku-buku yang sudah habis tersebut. Perencanaan produksi yang keempat, adanya perencanaan produksi berdasarkan perkembangan teknologi dan inovasi. Ini bisa kita lihat sebagai contoh di dunia otomotif, kendaraan Toyota Kijang. Siapa yang tidak kenal dengan kendaraan Toyota Kijang? Di mana Toyota Kijang sudah beberapa dekade mengalami perkembangan. Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, maka Toyota Kijang ada perubahan-perubahan dari sisi teknologi dan perkembangan inovasi, sehingga Toyota Kijang tersebut setiap beberapa dekade ada pengembangan baik dalam mesin maupun dalam model. Dapat kita contoh di awal dekade tahun 70-an, Toyota Kijang mengeluarkan Kijang buayanya, yang kemudian disusul di tahun mendekati tahun 80-an dengan Kijang Doyok, dan disusul lagi di tahun 90-an dengan Kijang Super. Dan terakhir hingga kini sudah adanya perkembangan inovasi terbaru, maka dibuatlah Kijang Innova. Dan yang terakhir, yang kelima, perencanaan produksi itu berdasarkan rencana ekspansi produksi. Ini dapat kita lihat contoh ketika Indonesia mengajakkan kerjasama bilateral atau kerjasama di ASEAN, yang mana negara-negara di ASEAN sangat membutuhkan kebutuhan pupuk untuk petani seperti Thailand, Filipina, dan sebagainya.
Maka dari itu Indonesia mengadakan ekspansi produksi pupuk secara besar-besaran, sehingga kini Indonesia menjadi atau memiliki pabrik pupuk terbesar di Asia Tenggara.